Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Akbar. Saya dari akuntansi malam B22. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai statistik ekonomi dan bisnis lanjutan. Yang pertama itu tentang analisis tabel ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan setara antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Jika nilai F terhitung lebih dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Jenis ANOVA, jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel dan variabel bebas dan jumlah variabel responden atau dependent variable atau variabel terikat. Ciri-ciri ANOVA, ciri khasnya adalah adanya satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Yang pertama itu, buka program SPSS lalu klik variabel view. Kemudian untuk memasukkan nama dan definisi variabel, maka variabel pertama merek X isikan dengan name, ketikan X, tipe pilih numerik, width pilih 8, desimal pilih 0, label tuliskan merek, value klik pada bagian non, maka akan muncul kotak dialog value labels, atau untuk kotak value isikan 1, kemudian pada kotak label isikan Samsung, lalu klik add, kemudian isikan lagi 2 untuk kotak value dan isikan Oppo untuk kotak label, lalu klik add, begitu seterusnya sampai keempat merek handphone terinput pada value labs. Di sini kita bisa lihat ada value lab yang saya garis merah ini, saya lingkar merah. Kemungkinan bisa ngerti. Kemudian variabel kedua penjualan Y, maka isikan dengan name ketikan Y, tipe pilih numerik, width pilih 8, desimal pilih 0, label tuliskan penjualan, value pilih non, missing pilih non, kolom pilih 8, line pilih right, measure pilih scale, roll pilih input. Oke. Seperti di sini ada tabel yang bisa kalian perhatikan yang saya garis merahi. Kemudian jika semua nama variabel sudah ditulis dengan benar, selanjutnya klik data view, lalu input data variabel merek ke kotak X dan variabel penjualan ke kotak Y. Di sini ada tabel lagi. Seperti yang kita lihat kan, ada satu X-nya 1, Y-nya 52, seterusnya sampai berlanjut sampai ke 40. Ketiga, jika data sudah lengkap, maka klik menu Analysis Compartments One Way ANOVA. Seperti tabel yang saya lihatkan ini, bisa dilihat yang warna kuning, yang di warna kuning itu. Selanjutnya maka muncul kotak dialog One Way ANOVA. Selanjutnya pindahkan variabel penjualan Y ke kolom dependent list, lalu pindahkan variabel merek X ke kolom faktor. Seperti yang tabel yang kita bisa lihat, seperti itu jalannya yang ada saya kolom merahi. Kemudian langkah berikutnya klik post hoc, maka muncul kotak dialog One Way ANOVA. Post hoc multiple comparisons, pilih 2K, kemudian pilih continue. Seperti yang tabel yang ada di depan yang saya garis lingkari merah. Kemudian klik option, maka muncul kotak dialog On Way ANOVA. Options berikan tanda centang pada deskriptif dan
homogeneity of variance states, lalu klik continue seperti tabel yang kita lihat. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon, kemudian variabel atau respon variabel, atau biasa juga disebut variabel bergantung, dependent variable, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga, predictor variable, atau disebut juga variabel bebas, independent variable. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana, dan non-linear sederhana, dan regresi berganda, linear berganda, atau non-linear berganda. Yang materi keduanya ada koefisien regresi. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri, ketenagakerjaan, sejarah pemerintah, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung, pemodelan, serta pendugaan estimation atau peramalan forecasting. Selain itu masih ada beberapa kegunaan lainnya, yaitu membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel yang bebas, untuk menguji potensi, karakteristik, dan dependensi, kemudian meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Manfaat menerapkan analisis regresi yaitu: analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Misalnya pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Contoh analisis regresi sederhana, Y sama dengan A tambah BX tambah E. Kemudian Y sama dengan variabel dependent atau response. Kemudian A sama dengan intercept atau konstanta. Yang B sama dengan koefisien regresi atau slope. Yang E sama dengan residual atau error. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Model regresi linear sederhana yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi berikut. 1. Eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y dengan kemudian harus ada nilai error atau kesalahan variabel Y. Sebagai contoh, ketika pendapatan seseorang sebesar 1 juta rupiah, maka pengeluaran bisa saja sebesar 500.000, 600.000, 700.000, atau seterusnya. Seperti apa model regresi linear yang ideal? Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik, eksponensial, atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linear. Linearitas yaitu ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respons yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas.
Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heteroskodastisitas atau non-homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model variance error ke dalam model atau model ARCH atau GARCH. Variance error yang konstan. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelum terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelum terhadap variabel Y. Sebagai contoh, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi. Jika ditemukan autokorelasi, maka artinya terdapat pengaruh lag waktu terhadap inflasi. Artinya inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM sebelumnya, atau satu hari atau satu bulan, tergantung data yang dikumpulkan. Autokorelasi data time series. Analisis regresi juga bisa dilakukan menggunakan Microsoft Excel. Ini dia tutorialnya tahap demi tahap. Misalnya, kita ingin menduga persamaan regresi untuk melihat pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan suatu barang. Katakanlah kita punya 10 set data, tahun atau daerah. Jumlah permintaan akan dihitung dalam jumlah unit barang hingga harga barang dalam Rp1.000 per unit barang dan pendapatan per kapita dalam Rp1.000. Contoh analisis regresi dengan Excel. Yang pertama, masukkan data untuk regresi, kemudian klik menu tool, kemudian klik data analisis, kemudian klik regression dan klik OK, kemudian regression proses ya. Pada pilihan residual terdapat 4 pilihan. Kita bisa menconteng sesuai dengan keinginan dalam kasus ini. Kita centang semua pilihan tersebut. Selanjutnya, terhadap pilihan untuk menghasilkan normal probability. Dalam kasus kita, juga kita centang pilihan ini. Setelah itu klik OK, dan hasil uji regresi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada output summary and ANOVA, kemudian ada coefficient beta, kemudian ada residual output. Ada 4 tabel yang hasil yang ditampilkan tergantung pada pilihan yang kita buat sebelumnya, yaitu yang pertama ada summary output, yang kedua ada ANOVA, ketiga ada residual output, kemudian ada probability output. Pada summary output ditampilkan nilai multiple R square, adjust R square, standar error, dan jumlah observasi. Pada ANOVA ditampilkan analysis of variance dan nilai F serta pengujiannya, yaitu membandingkan F hitung dengan tabel F tabel dalam Excel. Selanjutnya ditampilkan perhitungan regresi kita yang mencakup intercept konstanta dan koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dari hasil ini, persamaan regresi yang kita bentuk adalah seperti berikut. Seperti yang dilihat ya. Selanjutnya pada tabel tersebut juga muncul standar error t-stat p-value, confidence level untuk 95% karena kita tidak mengganti default nilai ini terhadap tahap sebelumnya. Residual setelah diuji regresi Excel. Selain itu, karena tadi kita menconteng 4 pilihan residual output dan salah satu pilihan normal probability, maka juga ditampilkan 5 karya untuk pilihan-pilihan tersebut. Tetapi seperti yang kita lihat di bawah ini, kelima kurva tersebut bertumpuk. Untuk itu, kita perlu memindahkan atau menarik kurva-kurva tersebut ke bagian yang lain dari worksheet kita sehingga bisa dibaca. Maka inilah hasil akhir yang kita dapatkan. Pada dasarnya, tahap-tahap dalam melakukan analisis regresi adalah dimulai dengan perumusan permasalahan, penyeleksian variabel potensial yang relevan, pengumpulan data, spesifikasi model, pemilihan metode yang tepat, model fitting, validasi model, dan penerapan model
pilih untuk penyelesaian masalah. Jika kita melakukan dengan urutan yang tepat, maka hasil yang akan kita dapatkan pun juga benar. Oh ya, jangan lupa bahwa dalam berbisnis ada risikonya juga, terutama dampak yang bisa saja signifikan terhadap kondisi keuangan kita. Risiko ini bisa menyangkut pada diri aset usaha kita dan keselamatan sendiri saat bekerja. Selanjutnya, koefisien determinasi pada regresi linear. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Sebagai contoh, jika nilai R adalah sebesar 0,80, maka koefisien determinasi R square adalah sebesar 0,80 dikali 0,80 sama dengan 0,64. Berarti kemampuannya variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya adalah sebesar 64,0%. Berarti terdapat 36% atau 100% dikurang 64% varians variabel terkait yang dijelaskan oleh faktor lain. Berdasarkan interpretasi tersebut, maka tampak bahwa nilai R square adalah setara dengan 0 sampai dengan 1. Materi yang ketiga ada koefisien determinasi. Menggunakan R square atau R kuadrat sering menimbulkan permasalahan, yaitu bahwa nilainya akan selalu meningkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias karena jika kita memperoleh model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat tidak tergantung apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terkait atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan adjusted R square. Interpretasinya sama dengan R square. Akan tetapi nilai adjusted R square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan variabel terkaitnya. Nilai adjust R square dapat bernilai negatif, sehingga jika nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0 atau variabel bebas sama sekali tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Seperti di sini kita bisa lihat sebagai contoh, kita akan mengukur berapa besar persen pengaruh yang berikan variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Namun sebelum itu kita perlu melihat beberapa terlebih dahulu apakah ada pengaruh motivasi X1 dan minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi Y. Adapun analisis regresi linear berganda dalam uji F dapat kita lihat pada gambar tabel bawah ini. Seperti yang ada saya garis merahi itu. Kemudian berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikan sig dalam uji F adalah sebesar 0,000 karena sig 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa motivasi X dan minat X2 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi Y atau berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Contoh makna koefisien determinasi R square dalam analisis regresi linear berganda. Langkah berikut adalah melihat beberapa persen pengaruh yang diberikan variabel motivasi X dan variabel minat X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi Y. Dalam hal ini kita mengacu pada nilai R square yang terdapat dalam hasil analisis regresi linear berganda, yakni pada tabel model summary. Berikut seperti yang saya udah garis merahi itu.
Jadi berdasarkan tabel output SPSS model summary di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R-square adalah sebesar 0,839. Nilai R-square 0,842 ini berasal dari penkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,916 X 0,916 sama dengan 0,839. Besarnya angka koefisien determinasi R-square adalah 0,839 atau sama dengan 83,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi X1 dan variabel minat X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel prestasi Y sebesar 83,9%, sedangkan sisanya 100% dikurang 83,9% sama dengan 16,1%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi atau variabel-variabel yang tidak teliti. Kemudian catatan, untuk penelitian dengan menggunakan data survei atau data primer yang bersifat cross section, maka R2 yang bernilai 0,2 atau 0,3 dapat dikatakan sudah cukup baik. Sementara untuk penelitian dan data runtut waktu atau data sekunder atau data time series, maka R2 akan cenderung memiliki nilai yang lebih besar. Setelah kita mengetahui makna dari nilai koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda, maka tahap berikutnya adalah melihat berapa persen pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel X terhadap variabel Y secara partial atau sendiri-sendiri, atau perpisahan satu sama lain. Adapun cara melihat pengaruh tersebut adalah dengan menghitung sambungan efektif SE dan sumbangan relatif SR. Demikian pembahasan kita mengenai cara menafsirkan nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda. Semoga bermanfaat dan semoga sukses lancar ya untuk penelitian Anda. Oh ya, jika Anda suka dengan paduan ini, silakan Anda bagikan ke media sosial supaya ilmu ini dapat bermanfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Terima kasih. Kemudian ada standar error SE atau kesalahan baku. SE merupakan nilai yang mengukur seberapa tepatkah nilai mean yang kita peroleh. SE sama dengan nilai akar dari nilai varians yang sudah dibagi dengan N. Ingat, dibagi dengan N, bukan nilai N1. Jika perhitungan kita di atas dilanjutkan, maka nilai SE adalah SE sama dengan varians atau N 1,42 per garis miring 15 sama dengan 0,307. Yang keempat ada standar error. Yang standar error ini buka Microsoft Excel. Aplikasi ini memiliki ikon hijau yang tampak seperti lembar sebar dengan tanda X di atasnya. 2. Buka atau buat dokumen Excel baru. Jika Anda telah memiliki dokumen berisi data, buka kembali dengan mengklik buka atau open. Anda pun dapat membuat dokumen baru dengan mengklik baru atau new dan masukkan data yang akan Anda gunakan, seperti gambar yang bisa kita lihat. Yang ketiga, temukan standar deviasi. Walaupun menghitung standar deviasi biasanya memerlukan beberapa langkah matematis, Anda dapat melakukannya dengan mengetik formula berikut, yaitu stdef atau K-rank. Contoh, jika data Anda berada di kotak A1 sampai A20 titik, step berarti A1 sama dengan A20 pada sebuah kotak kosong untuk mendapatkan angka standar deviasi seperti gambar yang kita lihat. Kemudian tik formula standar error rata-rata di dalam sebuah kotak kosong. Formula untuk menghitung standar error rata-rata dalam Excel adalah step K-rank, SQRT count K-rank. Contoh, jika data Anda berada di kotak A1 sampai 20 titik, formula berikut untuk menghitung standar error rata-rata step seperti gambar yang kita lihat ya. Kemudian confidence interval adalah suatu parameter yang digunakan untuk menentukan kekuatan mean suatu sampel. Ketika kita melakukan sejumlah pengukuran pada sebuah sampel dan menghitung nilai rata pengukuran tersebut, kita dapat memperkirakan nilai aktual untuk pengukuran tersebut. Lanjut next ke yang kelima, ada confidence atau prediction interval. Yang pertama, menghitung confidence limit. Jika kita mengetahui X, S, X dan DF atau degree of freedom
sama dengan derajat kebebasan, kita dapat menghitung batas kepercayaan confidence limit atas dan bawah dan menentukan confidence interval. Langkah-langkah menghitung confidence interval adalah sebagai berikut. 1. Hitung rata-rata X dengan menambahkan semua pengukuran dan membagi dengan 20 dalam kurung N seperti gambar yang kita lihat ya. Kemudian hitung standar deviasi dengan formula sebagai berikut. Standar deviasi untuk mencontoh di sini adalah 17,3 mg atau L dan ukuran sampelnya adalah 20 seperti gambar yang kita lihat lagi ya. Oke. 3. Hitung standar error SX. Nilai ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar kuadrat dari jumlah pengukuran S akar N. Oleh karena itu standar error adalah sebagai berikut yang gambar yang kita lihat. Oke, next. Yang keempat, tentukan tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang paling umum digunakan adalah 90%, 95% dan 99%. Misal kita memilih 95%. 5. Hitung nilai T kritis. Nilai T kritis untuk batas keyakinan 95% untuk uji dua sisi atau two Thailand dengan DF sama dengan 19 dalam kurung T 0,05,19. Nilai T kritis adalah 2,093. Degree of freedom atau derajat kebebasan untuk contoh ini adalah DF sama dengan N-1, DF sama dengan 20-1, DF sama dengan 19. Yang keenam itu menghitung confidence limit atau batas kepercayaan. Sekarang kita bisa menghitung confidence interval kepercayaan 95% untuk 20 pengukuran ini dengan data-data di atas dengan menggunakan X sama dengan 123,6 mg atau LSX sama dengan 3,87 mg atau L dan DF sama dengan 19. Kita hitung confidence limit batas kepercayaan sebagai berikut seperti gambar yang kita lihat ya. Oleh karena itu kita dapat menyatakan bahwa kita 95% yakin bahwa rata-rata menggunakan COD untuk sampel ini akan berada antara 115,5 mg atau L dan 131,7 mg garis miring L. Yang selanjutnya ada Darwin-Watson adalah sebuah tes yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi pada nilai ini residual atau prediction error dari sebuah analisis regresi. Yang dimaksudkan dengan autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Pada saat Anda memerlukan deteksi autokorelasi, Anda tidak dapat terlepas dengan tabel Darwin-Watson. Tabel tersebut menjadi alat pembanding terhadap nilai Darwin-Watson hitung. Anda mungkin telah banyak membaca tentang tabel Darwin-Watson, tetapi mungkin tidak semuanya memuaskan keinginan Anda. Sebab kebagian besar tabel tersebut sangat terbatas baik dalam jumlah sampel N atau jumlah variabel K. Sebagian besar hanya sebatas N sama dengan 100 atau N sama dengan 200. Bagaimana jika jumlah sampel 200? Pada kesempatan ini saya akan berbagi sebuah tabel Darwin-Watson dengan jumlah sampel N sama dengan 2000 dan jumlah variabel K sebanyak K sama dengan 21. Oke, Darwin-Watson. Setelah data yang ingin diuji sudah dipersiapkan, selanjutnya buka program SPSS lalu seperti biasa klik variable view. Selanjutnya pada bagian name tulis saja X1, X2 atau X3 dan Y. Pada desimal variable Y ubah menjadi angka 0 karena datanya bukan pecahan desimal, atau tidak ada angka di belakang koma. Pada bagian label tuliskan ROA, ROE, per dan harga saham. Abaikan yang lainnya. Tampak di layar seperti berikut. Cara uji autokorelasi dengan Darwin-Watson menggunakan SPSS. Seperti tabel yang kita lihat ya. Setelah itu klik data view dan masukkan data ROA ke X1, ROE ke X2, per ke X3 dan harga saham ke Y yang sudah dipersiapkan tadi. Bisa dengan cara copy paste, tampak di layar. Oke. Yang ketiga langkahnya selanjutnya dari menu SPSS pilih analisis, lalu klik regression, kemudian klik linear. Kemudian muncul kotak dialog
dengan nama linear regression, maka masukkan variabel harga saham Y ke kolom dependence, masukkan variabel ROA ke X1, ROE ke X2, dan per ke X3, dan kolom independence S, lalu klik statistik seperti gambar yang kita bisa lihat. Muncul kotak dengan nama linear regression statistik. Pada bagian ini kita cukup memberikan tanda centang V pada Darwin Watson, abaikan centangan yang lain, kemudian klik continue seperti gambar yang kita lihat ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.